Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali mendengarkan Sahroni. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari bala, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum cerita ini dimulai, saya sampaikan bahwa kisah yang akan kalian dengar adalah cerita fiksi. Nama tempat, tokoh, dan peristiwa di dalamnya hanyalah hasil imajinasi semata. Bila ada kemiripan dengan kejadian nyata, itu hanyalah kebetulan belaka. Malam itu, Solo sudah lama tertidur. Jalan-jalan kampung yang biasanya ramai oleh suara motor dan pedagang gorengan, kini tinggal menyisakan bunyi jangkrik, suara angin menyapu daun pisang, dan gelegar jauh sesekali dari kereta malam yang melintas di kejauhan. Lampu-lampu rumah satu persatu padam. Di lorong-lorong sempit, bayangan pohon terembesi menjulur seperti tangan-tangan hitam yang menggantung di atas aspal basah. Namanya Darmin. Orang-orang di kampungnya memanggil dia Pak Min, meski usianya belum terlalu tua. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan punggungnya sedikit bungkuk karena bertahun-tahun memikul pikulan dagangan keliling. Ia menjual kebutuhan kecil-kecil, pisang raja, kacang rebus, rokok lobot, permen murah, dan kadang-kadang kain batik sisa pasar yang dibeli dari lapak borongan. Darmin bukan orang kaya, tapi dia orang yang tekun. Sejak muda, dia percaya satu hal, asal tangan tidak malas dan kaki tidak berhenti melangkah, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Malam itu, ia pulang agak larut dari pasar kawasan Gading. Sisa dagangannya belum habis, tapi ia tidak terlalu khawatir. Yang membuatnya memilih jalan kecil menembus pinggiran kampung adalah karena ia ingin cepat sampai rumah. Istrinya sedang sakit sejak beberapa hari. Anak bungsunya demam. Dan besok pagi, ia berniat kembali berkeliling dari daerah Solo Lama ke arah utara. Di sebuah simpang kecil yang biasanya ia hafal luar kepala, Darmin mengambil jalan yang menurut ingatannya lebih pendek. Jalan itu sempit, diapit pagar tua dan rumpun bambu. Aspalnya sudah mengelupas, dan di beberapa bagian berubah jadi tanah padat yang licin karena embun malam. Ia tetap melangkah, memanggul pikulannya di bahu, sambil sesekali merapikan sarung yang diikatkan di pinggang. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasananya. Tidak ada rumah. Tidak ada warung. Tidak ada suara anjing. Yang ada justru bau masakan yang makin lama makin kuat. Bau sate yang dibakar, bau gula yang mengepul, bau minyak goreng, bau dupa, bau kemenyan, dan bau rokok kretek yang menyelinap di antara angin malam. Semuanya bercampur, menyergap hidungnya dalam satu hembusan yang membuat perutnya lapar sekaligus was-was. Darmin berhenti. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang tadi ia lewati seperti sudah hilang. Bukannya melihat gang sempit, ia justru mendapati lorong panjang yang dipenuhi kabut tipis, dengan lampu-lampu kuning menggantung di kejauhan. Lalu terdengar bunyi gamelan. Bukan gamelan yang nyaring, melainkan gamelan yang jauh. Lembut. Mengambang. Seperti datang dari dasar sumur yang dalam. "Leha, iki neng endi?" gumamnya pelan. Ia melangkah lagi, kali ini lebih hati-hati. Dan tepat ketika kabut itu menipis, Darmin melihatnya. Sebuah pasar. Bukan pasar pagi, bukan juga pasar malam yang biasa dipasang di alun-alun kampung. Ini pasar yang berdiri seperti kota kecil sendiri, membentang panjang ke segala arah, dengan gang-gang sempit yang penuh gerobak, tenda, dan kios kayu. Lampu-lampu minyak berkelip di atas meja dagangan. Asap rokok kretek membubung di mana-mana. Orang-orang lalu lalang membawa tas kain, keranjang anyaman, atau menggendong bungkusan berisi sesuatu yang tak jelas. Yang paling membuat Darmin tertegun bukan ramainya pasar itu, melainkan pakaian mereka. Semua orang di sana berpakaian seperti dari zaman lama. Laki-laki memakai baju putih berlengan pendek, celana bahan longgar, rambut disisir klimis. Ada yang memakai kopiah hitam. Ada yang pakai blangkon. Para perempuan mengenakan kebaya sederhana, kain batik lurik, sanggul, dan selendang yang disampirkan di bahu. Beberapa anak kecil berlari dengan celana pendek dan kaos lusuh model lama. Tidak ada satupun yang memakai pakaian modern. Tidak ada jeans. Tidak ada kaos bergambar. Tidak ada sandal plastik warna-warni. Semuanya seperti gambar hitam putih yang mendadak diberi napas. Darmin menelan ludah. Pasar apa iki? Ia membaca papan kayu besar yang tergantung di pintu gerbang pasar.
Tulisan di sana dibuat dengan cat putih yang sudah mengelupas, namun masih terbaca jelas. Pasar Kliwon. Di bawahnya, dengan huruf lebih kecil, tertulis, buka setelah tengah malam. Untuk yang datang sendirian. Darmin berdiri terpaku. Ia merasa pernah mendengar nama itu, tetapi tidak yakin dari mana. Pasar Kliwon. Nama yang terdengar seperti pasar biasa, tapi ada sesuatu dalam bunyinya yang menekan dada. Bukan takut yang langsung, melainkan takut yang tumbuh pelan-pelan dari ujung rambut ke telapak kaki. Namun rasa laparnya mengalahkan akalnya. Apalagi saat ia melihat tumpukan dagangan di kios-kios terdekat. Ada kain batik yang halus sekali, warnanya tajam seperti baru dicelup semalam. Ada cincin emas. Ada gelang perak. Ada beras dalam karung kecil. Ada gula merah. Ada jajanan pasar. Ada tembakau. Ada minyak wangi. Ada jam tangan tua. Ada buku-buku. Ada cermin. Ada benda-benda yang tampak seperti barang baru, tetapi juga seperti barang peninggalan zaman dulu. Dan di sebuah kios kecil, di bawah lampu minyak yang nyalanya goyah, ada papan kecil bertuliskan, kebahagiaan, murah. Darmin mengernyit. Ia mengira matanya salah lihat. Tetapi papan itu benar-benar ada. Seseorang di kios itu duduk bersila sambil mengipas asap rokok. Wajahnya tirus, kulitnya pucat, kumisnya tipis. Pakaiannya putih rapi, dan ia mengenakan jas tua model lama. Di depan orang itu, tertata belasan botol kecil bening berisi cairan berwarna keemasan. Darmin mendekat, setengah ragu. "Permisi, Pak," katanya. Lelaki itu menoleh. Senyumnya samar. "Silakan, Mas. Mau cari apa?" Suaranya halus, sopan, tetapi ada rasa dingin yang tidak wajar di dalamnya. "Ini, pasar apa ya, Pak?" "Pasar Kliwon." "Baru buka?" Lelaki itu terkekeh pelan. Pasar ini selalu buka. Hanya saja, tak semua orang bisa melihatnya. Darmin ingin bertanya lebih jauh, tetapi perutnya terdengar berbunyi. Lelaki itu melirik kepikulan Darmin. "Pedagang?" "Iya." "Keliling?" "Kalau begitu, Mas paham nilai barang. Di sini barang bagus. Harganya jauh lebih murah daripada di luar." Darmin melihat sebuah kain batik yang dilipat rapi. "Berapa itu?" "Rp10," kata lelaki itu. Darmin terkejut. "Masa?" Lelaki itu tersenyum lebih lebar. "Yang penting bukan rupiahnya. Yang penting syaratnya." "Syarat?" Lelaki itu menunjuk ke papan kecil di meja. Darmin membaca. Semua pembelian dibayar dengan sesuatu yang berharga bagi pembeli. Darmin mengerutkan kening. "Maksudnya apa?" "Ya terserah pembeli. Bisa rambut, bisa kuku, bisa memori, bisa rasa senang, bisa umur. Tergantung barangnya." Darmin tertawa kecil karena mengira itu candaan pasar. "Kalau saya beli gula 1 bungkus, sebilah kuku cukup. Kalau kain batik ini, mungkin 1 helai rambut." Darmin semakin heran. Tapi dirinya yang lelah dan lapar mulai luluh. Pasar itu terlalu hidup untuk dianggap mimpi. Bau sate yang dipanggang di sudut pasar membuat air liurnya naik. Dari kejauhan terdengar suara penjual memanggil, suara lesung, suara kentongan, dan denting gamelan yang entah datang dari mana. Di tengah hiruk-pikuk itu, tak satu pun orang menoleh padanya aneh-aneh. Semua sibuk tawar-menawar, berjalan cepat, mengangkat barang, tertawa, dan mengobrol seperti pasar pada umumnya. Darmin menatap sekeliling. Ia melihat seorang ibu muda membeli ikan asin dengan menyerahkan segumpal rambutnya yang dipotong dari ubun-ubun. Ia melihat seorang bapak tua membeli sebungkus beras dan membayar dengan selembar kenangan. Karena setelah menyerahkan sesuatu kecil dari dadanya ke dalam toples kaca, matanya langsung kosong sesaat, lalu ia melangkah pergi tanpa mengingat sesuatu yang barusan terjadi. Ia melihat seorang remaja perempuan menangis setelah membeli sepasang sandal baru, dan seorang pedagang tua mengusap pipinya dengan puas seperti baru menerima barang yang sangat berharga. Darmin menggeleng pelan, tak memahami. Tetapi pasar itu seakan menyihir. Semakin ia melihat,
Semakin ia merasa bahwa semua barang di sana memang jauh lebih indah daripada di luar. Kainnya lebih halus. Makanannya lebih wangi. Emasnya lebih kuning. Lampu-lampu minyaknya lebih hangat. Bahkan suara gamelan yang jauh itu terasa seperti memanggil sesuatu di dalam dada. Kalau cuma satu helai rambut, pikir Darmin, tidak rugi. Lagi pula rambutku banyak. Ia mengambil satu langkah ke arah kios kain. Pak, ini kain batik berapa? Lelaki berjubah putih itu menyodorkan kain berwarna coklat tua dengan motif parang yang sangat halus. Untuk Mas, cukup satu helai rambut. Darmin tertawa kecil. Serius? Serius? Kalau saya beli dua helai. Darmin menatap kain itu, lalu tanpa pikir panjang ia menarik sehelai rambut dari pelipisnya dan menyerahkannya. Lelaki itu menerima rambut itu dengan dua jari, lalu memasukkannya ke dalam kotak kecil berlapis kain merah. Setelah itu, ia mengangguk dan menyerahkan kain batik kepada Darmin. Selamat berbelanja, katanya. Darmin menerima kain itu. Anehnya, saat kain itu menyentuh tangannya, tubuhnya seperti disiram kehangatan. Bukan panas, melainkan rasa enak yang sulit dijelaskan. Seperti orang yang baru duduk di tikar setelah lama berdiri. Seperti lelah yang dilupakan. Seperti beban yang tiba-tiba berkurang. Ia memandangi kain itu dengan senang. Barangnya bagus. Dan benar-benar murah. Mungkin pasar ini memang aneh, pikirnya. Tapi selama tidak merugikan siapa-siapa, apa salahnya? Ia lalu berjalan lagi. Di dekat lapak sate, asap mengepul tebal. Seorang penjual sate bertubuh besar memanggil dengan suara berat. Sate kambing, sate ayam, sate hati, sate usus. Hangat, murah, segar. Darmin mendekat. Ia hampir lupa bahwa dirinya belum makan sejak sore. Ada nasi? Tanyanya. Ada. Berapa? Sekali makan, cukup sepotong ingatan kecil. Darmin melongok ke piring. Sate itu tampak sangat lezat. Dagingnya kecoklatan, lemaknya berkilau, dan aroma bumbunya menembus dada. Ia ragu sebentar. Ingatan apa? Yang tak terlalu penting, jawab si penjual sambil tertawa. Darmin ingin menolak, tetapi perutnya mengalahkan semua kekhawatiran. Maka ia menyebut satu kenangan kecil. Saat kecil dulu, ia pernah jatuh dari pohon jambu dan menangis karena malu. Ia menyerahkan kenangan itu, entah bagaimana caranya, lalu menerima sepiring nasi dan sate yang masih mengepul. Ia makan. Dan rasanya luar biasa. Lebih enak dari sate dimanapun yang pernah ia cicipi. Bumbunya meresap, dagingnya empuk, dan nasi putihnya pulen. Setelah suapan pertama, Darmin merasa seolah-olah dunia yang berat di pundaknya sedikit mencair. Namun ketika ia hendak mengingat kenangan jatuh dari pohon jambu tadi, yang muncul justru lubang kosong kecil di kepalanya. Bukan sakit, hanya kosong. Ia mengerjap. Ah, ya sudah, gumamnya. Ia tak merasa kehilangan apa-apa. Ia hanya tersenyum, lalu berjalan lagi. Di antara lapak-lapak itu, Darmin melihat yang lebih ganjil. Ada kios yang menjual senyum. Ada kios yang menjual ketenangan. Ada kios yang menjual wibawa. Ada kios yang menjual keberuntungan. Ada kios yang menjual umur panjang. Ada kios yang menjual anak yang patuh. Ada kios yang menjual rumah tangga rukun. Ada kios yang menjual dagangan laris. Dan di satu sudut pasar yang lebih terang daripada yang lain, ada papan besar bertuliskan, kesuksesan dagang, harga sekilas. Darmin berhenti. Matanya tak bisa lepas dari papan itu. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Di kios itu duduk seorang perempuan tua berwajah kaku, mengenakan kebaya hitam dan selendang merah tua. Tangannya dipenuhi cincin-cincin tua. Di depannya ada baki kuningan berisi benda-benda kecil, daun kering, jarum, benang putih, potongan kuku, rambut, dan sebuah benda yang dibungkus kain hitam. Cari untung? Tanya perempuan itu. Darmin menelan ludah. Maksudnya? Dagangan laris. Pelanggan betah. Rezeki mengalir. Orang datang mencari barangmu, bukan barang orang lain. Sekali ambil, daganganmu nanti dikenal.
Sekali sentuh, jalanmu lapang. Darmin terdiam. Seumur hidup, ia selalu bekerja keras, tetapi hasilnya sering habis untuk kebutuhan rumah. Anak-anaknya butuh makan. Istrinya butuh obat. Kadang ia pulang dengan pikulan hampir kosong. Kadang pula dagangan basah karena hujan. Kadang ia harus mengutang beras. Sukses dagang. Kalau benar bisa didapat, betapa mudahnya hidup. Berapa? Tanya Darmin pelan. Perempuan tua itu memandangnya lama, lalu berkata, sekilas. Saya belum paham. Sekilas apa? Sekilas saja dari sesuatu yang paling menempel pada tubuhmu. Rambut? Perempuan tua itu menggeleng. Kuku? Menggeleng lagi. Darmin mulai tidak enak. Lalu apa? Perempuan itu mencondongkan tubuh. Lampu minyak membuat wajahnya tampak semakin tua, makin seperti kulit kayu kering. Sekilas umur. Darmin tercekat. Maksudnya? Bukan seluruh umur. Hanya sekilas. Tidak terasa. Tidak langsung ketahuan. Bagaimana caranya? Perempuan itu tersenyum tipis. Biasanya orang cukup memberikan satu helai rambut. Tapi untuk kesuksesan dagang, kami minta sekilas umur. Satu momen hidup yang terlepas. Kecil saja. Tak ada bedanya. Darmin menatap baki itu. Di kain hitam yang dibungkus rapat, ia bisa melihat sesuatu bergerak halus, seperti asap yang menahan diri. Kalau saya ambil, apa yang terjadi? Daganganmu akan lancar. Orang-orang akan tertarik. Rezeki membaik. Dan bayarnya? Sekilas umurmu akan diambil. Darmin diam. Ia menoleh ke kanan kiri. Pasar tetap ramai. Gamelan tetap jauh. Asap kretek tetap naik. Bau sate tetap menguar. Orang-orang terus lalu lalang seolah tidak ada yang aneh dengan jual beli umur dan kebahagiaan. Kalau saya tolak? Perempuan itu memandangnya lama, lalu berkata dengan suara serendah angin dari bawah pintu, kalau Mas menolak, ya tidak apa. Tapi Mas sudah masuk pasar ini. Dan pasar ini jarang melepaskan orang yang sudah mencicipi. Darmin merasa tengkuknya dingin. Kenapa begitu? Perempuan tua itu tersenyum, tetapi kali ini senyumnya tidak ramah. Karena pasar Kliwon bukan pasar biasa. Tidak jauh dari sana, terdengar suara tertawa beberapa lelaki. Darmin menoleh dan melihat 3 pedagang membawa karung besar. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Darmin, lalu mengangguk seakan mengenalinya. Wajah mereka pucat, mata cekung, tetapi tersenyum sopan. Mereka memakai baju model lama, dan di bawah lampu minyak, wajah mereka tampak seperti foto keluarga lama yang baru saja diberi napas. Darmin merasa dadanya sesak. Mas mau coba? Tanya perempuan tua itu lagi. Darmin membuka mulut, tapi yang keluar hanya gumaman tak pasti. Ia teringat rumah. Terbayang wajah istrinya yang pucat dan anaknya yang demam. Terbayang utang kain yang belum lunas. Terbayang mimpinya dulu, ingin punya kios tetap di pasar agar tidak terus berkeliling. Rasa ingin berhasil, ingin mapan, ingin tenang, tiba-tiba menyala kuat. Maka dengan bodoh, atau dengan putus asa, Darmin mengangguk. Coba saja. Sekilas itu, saya sanggup. Perempuan tua itu mengulurkan sebatang lidi kecil dari balik kain hitam. Tempelkan ke rambutmu. Darmin mengikuti. Ketika lidi itu menyentuh ubun-ubunnya, udara di sekeliling mendadak dingin. Lampu minyak di kios berkedip-kedip. Suara gamelan yang tadi jauh tiba-tiba terdengar lebih dekat, lebih jelas, seperti ada penabuh yang duduk di belakang telinganya. Darmin merasakan rambut di tengkuknya berdiri. Perempuan itu berbisik, sekilas terlepas. Saat itu juga, Darmin melihat sesuatu seperti bayangan tipis keluar dari tubuhnya. Sangat cepat. Sangat halus. Seperti sepotong kabut yang dicabut dari dada, lalu disimpan ke dalam kain hitam itu. Tidak sakit. Tidak berdarah. Hanya terasa sejenak hampa. Perempuan tua itu mengangguk puas. Mulai besok, daganganmu akan laku, katanya. Darmin mendadak merasa ringan. Entah mengapa, seolah ada beban yang jatuh dari pundaknya.
Ia bahkan tersenyum lebar. Benarkah? Benar. Tapi ingat, jangan kembali ke pasar ini membawa penyesalan. Penyesalan itu mahal. Darmin mengangguk-angguk, sudah terlalu senang untuk memikirkan kata-kata itu. Ia pun berkeliling lagi. Malam kian larut, tetapi pasar Kliwon tak pernah sepi. Bahkan semakin larut, pasar justru semakin ramai. Lampu-lampu minyak makin banyak yang menyala. Kios-kios baru seakan tumbuh dari tanah. Orang-orang berdatangan lewat gang-gang sempit, dari arah yang tidak masuk akal. Seorang perempuan tua lewat dengan membawa keranjang penuh bunga kantil. Sekelompok lelaki muda tertawa sambil membeli arak. Anak-anak kecil berlari di antara kaki orang dewasa. Ada suara penjual jamu. Ada suara orang menawar kain. Ada suara ringkikan kuda samar dari jauh. Ada suara teriakan seorang pria yang kehilangan uang receh. Ada suara seseorang memanggil nama yang tak terdengar jelas. Darmin makin lama makin mabuk oleh suasana pasar. Ia membeli segenggam kacang tanah dengan sehelai senyum masa mudanya yang pernah ia buang tanpa sadar. Ia membeli minyak wangi dengan satu rasa cemas yang selama ini membebaninya. Ia membeli pisang goreng dengan sepotong rasa lelah. Ia membeli secari kertas jimat dari pria tua berjas lusuh, dibayar dengan satu kata syukur yang entah menguap kemana. Setiap transaksi terasa ringan. Terlalu ringan. Bahkan ia sempat membeli sebuah jam tangan tua yang cantik, dibayar dengan satu mimpi yang tak pernah sempat ia wujudkan. Semua terasa wajar di dalam pasar itu. Sampai ia melihat seorang anak kecil menangis di pinggir gang. Anak itu duduk di atas peti kayu, mengenakan baju koko kecil yang kebesaran. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan di tangannya ia menggenggam sebutir kelereng hijau. "Kenapa nangis, Le?" tanya Darmin. Anak itu mengangkat wajah. "Bapak saya belum pulang." "Bapakmu di mana?" "Di pasar ini," jawab anak itu lirih. "Katanya cuma sebentar, beli beras." "Tapi sudah lama sekali." Darmin terdiam. "Namamu siapa?" "Tidak tahu," jawab anak itu. Darmin merinding. "Tidak tahu?" Anak itu mengangguk. "Di pasar ini orang bisa lupa namanya kalau terlalu lama. Bapak saya juga lupa. Saya juga hampir lupa." Darmin menatapnya iba. "Kamu tahu jalan pulang?" Anak itu menggeleng. "Kalau tahu, saya tidak di sini." Darmin hendak membantu, tetapi dari belakang terdengar suara seseorang memanggil. "Mas, barangnya dibawa?" Ia menoleh. Pedagang kesuksesan tadi, perempuan tua berkebaya hitam, berdiri di ujung gang, memandangnya dengan senyum yang semakin tidak enak. Darmin mengangguk kaku. "Iya." "Bagus," katanya. "Sekarang pulanglah." Darmin menatap anak kecil itu lagi. Namun ketika ia berkedip, anak itu sudah tidak ada. Hanya peti kayu kosong dan satu kelereng hijau yang bergulir pelan di tanah. Darmin membeku. Anak tadi? Di pasar ini banyak yang datang mencari, tapi tak semua yang dicari masih sama saat ditemukan, kata perempuan tua itu datar. Darmin merasa ada yang tidak beres. Ia memandangi sekeliling. Pasar yang tadi tampak hangat mulai terasa ganjil. Senyum para pedagang terlalu tetap. Mata mereka terlalu dalam. Orang-orang yang lewat berjalan seperti di atas jalur yang sudah ditentukan. Dan yang paling membuatnya ngeri, beberapa wajah tampak tidak punya pantulan cahaya di mata, seperti mata boneka yang dibungkus kulit hidup. "Siapa kalian sebenarnya?" tanya Darmin pelan. Perempuan itu tidak menjawab. Ia justru menunjuk ke wajah Darmin, lalu berkata, "Mas belum sadar juga?" "Sadar apa?" "Rambut yang Mas berikan tadi bukan cuma rambut." Darmin membeku. "Apa maksud ibu?" Perempuan itu mendekat. Lampu minyak di belakangnya berpendar merah kekuningan. Dari sela-sela jarinya yang dipenuhi cincin, keluar bau tanah basah. Setiap barang di pasar ini dibayar dengan bagian diri. Rambut cuma pintu masuk. Sekilas umur bukan sekadar istilah. Itu potongan hidup yang tidak akan kembali. Dan dagangan laris yang Mas minta tadi, Darmin mundur setapak. "Tidak. Tadi ibu bilang. Pasar ini tidak pernah bohong," katanya. "Hanya pembelinya yang tidak selalu mau mendengar lengkap."
Lalu apa yang diambil? Perempuan tua itu menatapnya tanpa kedip. Kalau pembeli ambil kesuksesan, pasar juga mengambil kecenderungan untuk pulang. Darmin merasa darahnya dingin. Apa? Orang yang terlalu banyak membeli di sini, akhirnya tidak lagi cocok hidup di luar. Darmin menatap tangannya. Ia tiba-tiba teringat bahwa sejak masuk ke pasar, ia belum sekalipun benar-benar merasakan dingin malam. Ia belum merasakan lelah jalan. Ia belum merasakan lapar yang biasa. Ia hanya merasa ringan. Terlalu ringan. Tidak, tidak mungkin. Perempuan tua itu menyingkap sedikit kain hitam di atas baki. Di dalamnya, Darmin melihat benda seperti asap kecil yang menggulung-gulung, lalu sesosok wajah samar menempel di baliknya. Wajah-wajah yang sangat sebentar muncul dan hilang. Ada yang menangis. Ada yang tersenyum. Ada yang tampak memanggil. Ada yang sudah tak punya mata. Darmin mundur lebih jauh. Ini apa? Ini bayaran. Darmin tersentak. Bayaran siapa? Semua pembeli. Di belakangnya, pasar tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Bukan sunyi total, tetapi sunyi yang aneh. Seolah bunyi-bunyi pasar masih ada, namun jauh lebih dalam, seperti terdengar dari bawah air. Darmin menoleh ke kanan kiri. Para pedagang dan pembeli yang tadi sibuk ini tampak berdiri lebih diam. Dan saat itulah Darmin melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di bawah lampu minyak, bayangan orang ada yang bayangannya sangat tinggi. Ada yang bayangannya berkepala dua. Ada yang tidak punya bayangan sama sekali. Ada yang bayangannya justru berdiri membelakangi tubuhnya. Darmin nyaris berteriak. Perempuan tua itu kini sudah tidak berbicara seperti pedagang. Mas Darmin dari Solo, katanya pelan. Mas masuk ke pasar yang hanya terlihat oleh mereka yang datang sendirian lewat jalan tertentu setelah tengah malam. Mas melihat barang murah, lalu tergoda. Semua orang di sini begitu. Darmin gemetar. Siapa kalian? Perempuan tua itu tersenyum, dan kali ini senyumnya benar-benar menakutkan. Kami yang sedang menunggu giliran hidup. Darmin mengerutkan kening walau takut. Menunggu apa? Pasar Kliwon ini pasar arwah. Tempat kami berdagang sambil menunggu giliran kembali ke dunia. Dulu kami juga seperti Mas. Sama-sama manusia. Sama-sama punya rumah. Darmin sulit bernapas. Jangan bilang. Ya, kata perempuan tua itu. Satu-satunya yang benar-benar murah di sini adalah tipuan. Suara gamelan di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi lebih jelas, lebih sedih, seperti tabuhan untuk upacara kematian. Darmin ingin lari. Ia benar-benar ingin lari. Namun kakinya seperti ditanam di tanah. Ia merasa tubuhnya berat pada satu sisi, ringan pada sisi lain, seolah ada yang sedang menariknya perlahan. Aku hanya beli satu helai rambut, suaranya gemetar. Perempuan tua itu mengangguk. Betul. Tapi setelah itu Mas membeli rasa kenyang, rasa senang, rasa harapan, rasa yakin, dan rasa ingin kembali lagi. Itulah yang membuat pintu pasar membuka lebih lebar. Darmin menggeleng keras. Tidak, tidak, aku harus pulang. Mas masih bisa mencoba. Bagaimana caranya? Perempuan itu menatap lurus ke matanya. Jangan bawa barang dari pasar keluar. Dan jangan menoleh kalau ada yang memanggil namamu. Darmin mengangguk-angguk cepat. Ia memeluk kain batik yang tadi dibeli. Ia menelan ludah. Di lehernya terasa ada angin dingin. Kalau aku lari sekarang? Lari, kata perempuan itu. Tapi pasar akan menguji apakah Mas masih ingat jalan pulang. Lalu semuanya berubah. Lampu-lampu minyak mulai berkedip cepat. Kios-kios seperti bergeser sedikit, lalu bergeser lagi. Gang yang tadi lebar tiba-tiba menyempit. Orang-orang berlari bukan menuju depan, melainkan seakan memutar tanpa ujung. Asap sate menebal. Bau kretek menjadi sangat tajam sampai menusuk hidung. Bunyi gamelan berubah jadi tabuhan yang cepat, ritmis, seakan mengejar denyut jantung Darmin. Ia pun lari. Ia menerobos kerumunan. Ia melewati lapak kain. Ia melewati penjual minyak wangi. Ia hampir tersandung pada keranjang yang isinya bukan buah, melainkan tulang-tulang kecil yang dibungkus daun.
Ia dengar Mas Darmin. Suara itu serak. Suara istrinya. Darmin berhenti seketika. Satu bagian di kepalanya ingin menoleh, karena itu suara paling ia kenal di dunia. Suara yang selama ini memanggilnya pulang. Suara yang ia rindukan. Namun perempuan tua itu tadi sudah berpesan, jangan menoleh kalau ada yang memanggil namamu. Darmin gemetar. Suara itu memanggil lagi. Mas, pulang dulu. Itu benar-benar suara istrinya. Air mata Darmin menetes. Ia menahan napas. Kakinya bergetar hebat. Ia tidak menoleh, tetapi dadanya remuk. Bu, bisiknya. Suara itu sekarang dekat sekali di telinga kirinya. Mas, lihat saya. Darmin memejamkan mata erat-erat. Aku tidak mau hilang, gumamnya. Di belakangnya terdengar tawa pelan. Bukan tawa istrinya. Tawa yang datar. Darmin memaksa dirinya terus lari, tidak menoleh. Ia menghampiri gerbang pasar yang tadi dilewatinya. Namun gerbang itu sudah tidak sama. Papan kayunya miring. Tulisan, Pasar Kliwon, tampak seperti melebur. Di luar gerbang, kabut menggulung tebal. Jalan yang dulu ia lewati entah kemana. Yang terlihat hanya lorong panjang dengan lampu-lampu kuning redup, dan di ujung Darmin hampir menyerah. Di kejauhan, orang yang berdiri, Darmin menatapnya dari jauh. Bentuk tubuhnya seperti dirinya sendiri. Pikulan yang sama. Sarung yang sama. Baju yang sama. Bahkan langkah kakinya meniru gerak Darmin. Pak Min? Sekarang suara itu bukan dari luar. Suara itu seperti keluar dari dalam kepalanya sendiri. Darmin akhirnya sadar. Ia tidak hanya tersesat. Ia sedang digandakan. Di pasar itu, ada versi dirinya yang tertinggal, yang duduk, yang berdagang, yang menawar, yang terus membeli, hingga tak ingat lagi jalan pulang. Dan semakin ia panik, sosok di ujung gerbang itu semakin jelas. Wajahnya mirip Darmin, tetapi matanya kosong seperti, masuk lagi, kata sosok itu lirih. Di sini enak. Dagangan laku. Tidak perlu capek keliling. Darmin menutup telinga. Tidak. Masuk saja. Harga murah. Tidak. Sosok itu tersenyum. Senyumnya sama persis dengan senyum Darmin sendiri. Dan mendadak Darmin merasakan sesuatu di belakang lehernya seperti disentuh ujung jari dingin. Ia menjerit dan menoleh sedikit, hanya sedikit. Cukup untuk melihat perempuan tua berkebaya hitam berdiri di belakangnya sambil mengangkat kain hitam pembungkus bayaran. Darmin merasa sesuatu lepas dari dadanya. Seketika kepalanya dipenuhi ingatan yang bukan miliknya. Jalan-jalan asing, rumah-rumah tua, wajah-wajah yang tak dikenalnya, tangis anak-anak, tawa pasar, tabuhan gamelan, bau tanah basah, ratusan tahun orang datang dan pergi. Ia melihat dengan mata batin bahwa Pasar Kliwon memang tidak dibangun oleh tukang, melainkan oleh penantian. Dibangun dari kerinduan orang mati yang ingin sebentar kembali hidup, lalu berdagang lagi, lalu membeli lagi, lalu menukar sedikit demi sedikit diri mereka yang tersisa. Pasar itu tumbuh dari keinginan yang tak selesai. Dan para pedagang itu, mereka bukan manusia hidup. Mereka adalah yang gagal pulang. Mereka yang terlalu lama membeli, sampai seluruh hidupnya habis ditukar. Darmin tersungkur ke tanah. Napasnya tersengal. Di telinganya hanya ada gema gamelan, denting logam, dan suara orang-orang memanggil nama yang hampir tak ia ingat lagi. Ia melihat tangannya. Ada garis-garis tua yang sebelumnya tidak ada. Ia menatap kulitnya. Kulit itu mengering sedikit. Ia meraba rambutnya. Jauh lebih tipis. Ia menjerit. Tidak. Kembalikan. Perempuan itu memandangnya tanpa simpati. Tak ada yang bisa dikembalikan kalau sudah diterima pasar. Darmin merangkak ke depan, menuju kabut. Aku masih harus pulang. Anakku, istriku. Perempuan itu menghela napas, hampir kasihan. Mas sudah pulang, katanya pelan. Hanya saja bukan pulang yang Mas mau. Lalu Darmin melihat di balik kabut. Sebuah rumah kecil dengan dinding bambu, atap genteng tua, dan lampu minyak menyala di dalamnya. Di ambang pintu berdiri istrinya. Anak bungsunya duduk di kursi rotan.
Mereka tersenyum padanya. Senyum yang hangat. Pak Min, panggil istrinya. Darmin gemetar. Ia ingin percaya. Ia ingin sekali percaya. Ia maju satu langkah. Namun perempuan tua itu bersuara lagi, sangat dekat, sangat dingin. Kalau Mas masuk rumah itu, Mas tidak akan keluar lagi sebagai orang yang masih punya umur. Darmin berhenti. Ia menatap istrinya. Wajah itu tampak sedih. Mas, kata istrinya lembut, pulanglah. Darmin menangis. Ia tahu itu jebakan. Ia tahu itu mungkin rumah yang dibangun dari rindu terakhir. Tapi hatinya tidak sanggup menahan panggilan itu. Di dalam kabut, anaknya mengangkat tangan. Bapak. Dan di saat itulah Darmin paham. Pasar Kliwon tidak menunggu orang kaya. Tidak menunggu orang pintar. Tidak menunggu orang jahat. Pasar itu menunggu orang yang lelah, lapar, putus asa, dan rindu. Darmin menutup mata, lalu mengucap pelan, "Ya Allah." Ia tidak melangkah ke rumah itu. Ia juga tidak kembali ke pasar. Ia hanya berdiri di tengah kabut, memeluk batik yang tadi dibelinya, lalu merobeknya dengan tangan gemetar. Kain itu robek sekali, dua kali, dan dari dalamnya keluar bau asap. Darmin melemparkan potongan kain itu ke tanah. Seketika kabut bergetar. Suara gamelan pecah. Lampu-lampu minyak padam satu persatu. Suara pasar menjadi ribut, seperti ribuan orang mengeluh serentak. Perempuan tua itu menjerit untuk pertama kalinya, dan suaranya bukan lagi suara manusia. Jangan. Barang pasar jangan dibuang. Darmin merobek lagi sisanya. Ia melempar semuanya ke tanah. Ia menginjaknya, lalu menghancurkannya dengan tumit. Saat itu pula, ia merasa dadanya seperti ditarik. Sakit yang amat sangat menyengat dada, kepala, dan tengkuk. Namun bersama rasa sakit itu, ada sesuatu yang kembali. Sebagian ingatan, sebagian panas hidup, sebagian keinginan pulang yang tadi hampir hilang. Kabut di depan tiba-tiba pecah. Jalan kecil yang gelap muncul lagi. Bambu, pagar, aspal retak, dan suara ayam jantan. Darmin tidak menunggu. Ia berlari sekuat tenaga, melewati lorong sempit yang kini seperti benar-benar kembali ke dunia. Di belakangnya suara pasar mengecil perlahan. Suara perempuan tua masih terdengar memanggil, tapi makin jauh, makin tipis, makin tak pasti. Mas Darmin. Mas, jangan lupakan pasar Kliwon. Darmin tidak menoleh. Ia terus lari sampai lututnya lemas, sampai napasnya habis, sampai akhirnya ia jatuh di tepi parit kecil dekat rumah-rumah yang mulai tampak. Ketika ia mengangkat kepala, langit sudah memucat. Pagi. Burung-burung mulai berkicau. Tidak ada kabut. Tidak ada pasar. Tidak ada gamelan. Tidak ada bau sate. Yang ada hanya jalan kampung biasa, sunyi, dengan daun-daun jatuh dan embun yang menempel di rumput. Darmin menangis terseduh. Ia pulang dengan tubuh yang terasa lebih tua dari semalam. Di rumah, istrinya benar-benar ada. Anak-anaknya ada. Mereka terkejut melihatnya jatuh di depan pintu, kurus, pucat, dan seperti orang habis sakit lama. Ia tidak menceritakan semuanya. Tidak sanggup. Namun sejak pagi itu, ada hal yang tak bisa dijelaskan. Dagangan Darmin memang jadi laku. Benar seperti kata perempuan tua itu. Orang-orang datang membeli dari lapaknya. Barangnya cepat habis. Bahkan dalam hitungan minggu, namanya mulai dikenal di beberapa pasar kecil. Ia lebih sering mendapat untung daripada rugi. Akan tetapi, bersama berkah yang tampak itu, datang pula bayangan aneh. Kadang-kadang saat malam, Darmin mencium bau sate walau tidak ada yang membakar. Kadang-kadang ia mendengar gamelan jauh saat tengah malam. Kadang-kadang ada suara perempuan tua memanggil dari belakang rumah. Dan setiap kali ada pelanggan yang menawar terlalu murah, Darmin seperti melihat sekilas wajah mereka berubah menjadi pucat, tua, dan berpakaian jadul tahun 1950-an. Sejak itu, Darmin tak pernah lagi berani lewat jalan tertentu setelah tengah malam. Ia selalu memilih pulang lebih awal. Ia selalu menolak barang-barang yang terasa terlalu murah. Ia juga tidak pernah lagi membeli kebahagiaan, keberuntungan, atau karena ia sudah tahu satu hal. Tidak semua murah itu berkah.
Kadang yang murah justru mahalnya dibayar dengan umur, ingatan, dan jiwa. Dan pasar Kliwon tetap ada. Bukan di peta. Bukan di siang hari. Bukan untuk semua orang. Tapi untuk mereka yang datang sendirian lewat jalan tertentu setelah tengah malam, saat lapar, rindu, dan putus asa membuat mata mudah tertipu oleh lampu-lampu minyak, bau sate, asap kretek, dan suara gamelan yang terdengar seperti panggilan pulang. Sampai sekarang, ada orang-orang yang bilang pernah melihat pasar itu. Ada yang bilang kiosnya cuma muncul sebentar. Ada yang bilang pedagangnya ramah. Ada yang bilang semua barang sangat murah. Dan ada pula yang pulang dengan mata kosong, lalu besoknya bangun dengan wajah tua, seolah semalam baru saja kehilangan sesuatu yang tak bisa disebutkan namanya. Maka kalau suatu malam kalian tersesat dan melihat papan bertuliskan Pasar Kliwon, lalu gerbangnya terbuka hanya untuk kalian seorang, jangan masuk kalau hati kalian sedang kosong. Jangan tergoda kain yang murah. Jangan tergoda emas yang berkilau. Jangan tergoda makanan yang terlalu wangi. Dan jangan sekali-kali membeli kesuksesan dengan harga sekilas. Karena di pasar yang tidak pernah tutup itu, ada banyak yang dibeli. Tapi yang paling sering hilang, justru diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Sahroni sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi rezeki yang halal, berkah, cukup, dan jauh dari tipu daya yang memakan umur dan jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi langkah kita, menjaga rumah kita, dan menjauhkan kita dari tempat-tempat yang tidak layak didatangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.